Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Haikal di channel Moj Haikal. Oke, pada video kali ini gua akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber gua yang tentunya sudah gua bikin playlistnya gitu seputar tanya jawab subscriber gua. Jadi di playlist Q&A ini atau di sesi tanya jawab ini gua akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber gua guys, yang menurut gua itu harus dijawab karena setiap pertanyaan yang dilayangkan oleh subscriber gua pasti apa yang dia sedang cari-cari atau yang sedang dia butuhkan saat ini. Dan di sini gue mengambil 8 pertanyaan guys. Mungkin pertanyaan yang lainnya nanti bisa gue buat lagi di part selanjutnya karena supaya durasinya nggak panjang juga guys. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, jadi di sini gue baca aja guys, karena udah gue catat juga, dikarenakan gue nggak punya HP 2 buat membacain komentar secara langsung karena HP utama gue sedang dipakai buat merekam video ini guys. Oke, doain aja supaya gue next kebeli HP lagi gitu, buat yang satu buat konten, yang satu buat alat bantunya lah. Jadi di sini udah gue tulis 8 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama dari namanya nggak jelas sih. Jadi di sini langsung aja ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan seperti ini. Bang, kalau pajak lewat 1 bulan bisa gak? Nah, jadi di sini langsung gue jawab aja. Dibilang bisa atau enggaknya ya gue kurang tahu ya. Kalau sepengalaman gue, pajak gue waktu aktivasi itu udah telah 1 tahun guys, jadi belum bayar. Ya mungkin menurut gue nggak ada hubungannya gitu, maksudnya nggak ada kerjasama antara pihak Grab dengan pihak pajak. Jadi di situ nggak ada tahap pengecekan secara detail gitu, terutama tentang pajak ini. Jadi lewat 1 bulan menurut gue pribadi nggak masalah ya. Nah, jadi langsung ke pertanyaan yang kedua. Di sini dari Bang Etroni 3201. Pertanyaannya adalah, Bang, Grab kapan buka lagi pendaftarannya? Jadi untuk pendaftaran Grab sih abang coba daftar di web atau abang coba daftar cek gitu melalui aplikasi. Di situ tinggal pilih aja kota abang yang ingin abang daftarkan gitu untuk mendaftarkan Grabnya. Semisal abang di Bogor, coba aja di situ pilih area Jabodetabek. Semisal masih buka dan formulir abang sudah berhasil dikirimkan, ya berarti ada kemungkinan masih buka gitu untuk undangan Grab baiknya. Tinggal nunggu undangan via WhatsApp-nya aja. Nah, jadi langsung aja ke pertanyaan yang ketiga. Dari Bang Muhammad Ilyasa. Bang, kalau KTP rusak atau blur, emang disuruh pulang lagi ya? Nah, jadi di sini gue mau nge-share ke kalian gitu. Waktu gue aktivasi di TPU Potsapung kemarin guys, tepatnya. Jadi ada beberapa rekan gue di tempat undangan gitu, dan disitu keluhannya sama, untuk KTP ada yang blur dan tidak jelas gitu secara penulisannya sehingga tidak terbaca guys. Nah, jadi ketika di sana di screening lagi guys, jadi dipilih-pilih datanya yang udah lengkap yang mana, jadi bakal dipisahin. Nah, terus bukan cuma kelengkapan berkas aja, jadi untuk dokumen secara fisik juga dicek gitu, harus benar-benar terlihat jelas untuk penulisannya. Nah, jadi yang penting itu penulisannya jangan sampai blur atau rusak atau tidak terbaca guys. Kalau foto rusak dikit sih nggak masalah, kayak foto KTP gua yang dikit lecet di bagian mukanya guys, tapi untuk penulisan semuanya udah itu jelas semua, jadi sehingga gua lolos verifikasi guys. Oke, mungkin itu Bang. Saja pertanyaan yang keempat dari Bang Sandi FL. Bang, mau tanya, Ane udah dapat undangan tatap muka kemana? Kalau Ane datangnya minggu depan bisa gak Bang bantu jawab teman-teman? Untuk undangan tatap muka ini lebih bagusnya sih sesuai yang sudah ditentukan di undangan via WhatsApp guys. Tapi kalau memang kita nggak sempat gitu, atau kita lagi di luar kota, atau kita lagi di kampung, seperti keluhannya subscriber gua yang DM di Instagram, jadi dia dapat undangan, dia lagi posisinya ada di kampung dan udah kelewat hampir sebulan guys. Jadi waktu dia datangin di beberapa minggu kemudian, pokoknya hampir sebulan itu. Jadi dia datang, kan undangannya jam 9, tapi dia datang jam 10 atau jam 11-an gitu. Ternyata disuruh balik lagi guys, kan berarti itu udah nggak bisa ternyata, karena kan itu slotnya udah habis guys. Jadi minimal per hari di setiap tempat undangan biasanya ada berapa kuotanya. Kalau gue di TPI Cakung kurang lebih slotnya cuma 350 orang per hari guys. Dan dia sempat bertanya juga ke gue di DM Instagram berapa lama undangannya, dan gue jawab di situ 3 bulan guys, karena beberapa waktu lalu gue bikin konten berapa lama undangan berlaku, dan gue dapet info yang 3
3 bulan masa berlaku juga itu dari subscriber gua guys. Ternyata ada yang terupdate lagi, yaitu kemarin subscriber gua yang hampir telat 1 bulan dikarenakan dia masih ada di kampung dan baru sempat menghadiri undangannya itu. Dia nanya lagi langsung ke orang Grabnya atau ke pihak Grabnya, yaitu untuk saat ini yang terupdate undangan Grab berlaku selama 1 bulanan guys. Oke. Dan itu pun harus ada alasan yang jelas dan harus ada alasan yang masuk akal guys. Dan di situ dia jelasin lah kalau dia lagi di kampung dan alhamdulillah dia sudah aktif akunnya guys. Nah, jadi untuk undangan terupdate itu sekarang 1 bulanan guys. Jadi buat abangnya untuk datang minggu depan bisa-bisa aja sih bang, tapi menurut gua lebih cepat lebih baik gitu. Langsung aja pertanyaan kelima dari Bang Handrian Sahwibowo. Bang, itu kan maksimal tahun motor 2020, punya saya STNK-nya 2018. Ada solusi bang? Iya, STNK-nya si abang ini tahun 2018. Saran dari gue, sekiranya abang punya kakak atau saudara yang memiliki motor tahun pembuatannya 2020, bisa dipakai dulu bang untuk aktivasi. Nah, tapi kalau kayak gitu biasanya problemnya akun udah aktif sih. Apalagi kalau kita onbit nggak menggunakan motor yang sesuai yang didaftarkan gitu. Kalau gue pribadi juga, motor gue yang gue daftarkan nggak sesuai dengan nama gue atau bukan atas nama gue tapi atas nama orang tua gue. Tapi waktu gue onbit gue pakai motor itu karena memang itu motor gue tapi atas nama bapak gue guys. Karena motor bapak gue atas nama gue, jadi kembali gitu. Tapi tetap bisa kalau kita mau ngusahain gitu. Mungkin itu bang. Pertanyaan ke-6 dari Bang Don't Try to Serok 3575. Pertanyaannya adalah, Bang, mau tanya apakah cocok Grab dijadikan second job atau alias pemasukan tambahan? Kalau menurut gue sih cocok-cocok aja sih, lumayan-lumayan aja. Apalagi kan dari segi jam itu atau dari segi jam kerja itu fleksibel gitu. Kita mau on-beat kapan, kita mau on jam berapa aja, dalam seminggu kita mau on-beat sehari, 2 hari atau 3 hari aja bisa guys. Terus sampingan juga ya cukup lumayan, jadi menurut gua worth it banget sih untuk kita apalagi yang mau cari tambahan buat di tanggal tua gitu. Buat cari tambahan gitu untuk uang jajan, apalagi kan kalau tanggal tua kan lumayan gitu buat bisa tambah-tambah uang bensin dan juga uang jajan. Kalau menurut gua sih cocok-cocok aja sih, cocok banget malahan. Langsung aja ke pertanyaan ke-7 dari Bang Fadil Entertainment 8658. Bang, mau tanya, kalau pinjam STNK saudara untuk daftar apakah perlu buat surat kuasa? Jadi di sini dia ada motor saudara guys, untuk daftar mungkin tahun buatnya 2020 gitu untuk daftar Grab. Nah, tapi yang ditanyakan di sini apakah perlu surat kuasa? Nah, kalau gua pribadi sih karena itu motor gua atas nama orang tua gua, jadi gua nggak bawa surat kuasa guys. Tapi kalau motor orang lain itu walaupun saudara, gua nggak tahu juga sih. Kalau perlu sih dibawa aja gitu, karena buat jaga-jaga aja, siapa tahu nanti diminta di sana dan ditanyakan gitu ini motor siapanya gitu. Apalagi kan bukan atas nama pribadi, takutnya prosedurnya sekarang itu berbeda dan lebih ketat lagi gitu. Jadi menurut gue sih mending bawa-bawa aja gitu. Nah, mungkin itu Bang Fadil. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang terakhir guys, pertanyaan yang ke-8, yaitu dari Bang Adilon Saputra. Jadi di sini pertanyaannya, ada test drive gak bang? Terus motor dicek gak bang? Nah, jadi untuk yang sekarang pendaftaran mungkin nggak ada test drive gitu, karena gue di TPU Putuskum juga kan untuk kuota hariannya kan 350 orang. Kalau ada test drive kan lumayan lama juga gitu kalau satu orang. Jadi untuk test drive untuk sekarang nggak ada. Mungkin pas awal-awal pendaftaran Grab buka itu mungkin ada, tapi untuk sekarang nggak ada. Terus motor dicek gak bang? Dan untuk motor juga nggak dicek guys, karena yang gue bilang tadi, untuk kuota hariannya aja untuk penerimaan calon mitra driver baru itu kan seharinya bisa 350 orang, bisa pokoknya ratusan orang lah. Jadi pihak Grab juga kan cuma terhitung lah, bisa terhitung jari ya. Jadi mana mungkin dia sempat untuk ngecek. Jadi untuk yang sekarang nggak dicek sama sekali, tapi yang dicek detail adalah berkas-berkas atau persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan atau yang ada di persyaratan ketika menerima undangan Grab guys. Oke. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang harus gue jawab guys, karena menurut gue penting dan dibutuhkan untuk para subscriber gue juga yang ingin mendapatkan info seputar undangan supaya nggak datang 2 kali lagi, supaya nggak disuruh pulang lagi.
karena di sana di tempat undangan pasti bakal di screening juga guys, pasti akan dipisahkan gitu, yang berkasnya lengkap dan yang berkasnya tidak akan dipisahkan gitu. Nah mungkin cukup sekian gitu informasi yang dapat gue berikan seputar undangan ya tepatnya ya. Nah, masih banyak banget yang komen gitu di video-video lama gue yang seputar undangan gitu, yang mungkin masih mencari-cari info seputar undangan gitu. Jadi itulah pertanyaan yang bisa gue jawab sepengalaman gue dan sepengetahuan gue guys. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang dapat gue berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Oke, thanks for watching. See you in the next video.